Kenapa Yesus berpuasa 40 hari? Mari kita bahas. Jika kita melihat godaan kepada Yesus di padang gurun, dalam Matius 4 ayat pertama sampai ke-11, kita bisa menemukan beberapa petunjuk untuk ini. Setiap kali Yesus memberikan jawaban kepada iblis, Yesus menjawabnya dengan kitab suci. Ketika iblis berkata, "Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus mengutip Ulangan 8 ayat ketiga, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ketika iblis berkata kepada Yesus supaya menjatuhkan diri dari bait Allah, Yesus menjawab dengan Ulangan 6 ayat 16, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ketika si iblis memerintahkan Yesus supaya menyembahnya, Yesus menjawab dengan Ulangan 6 ayat ke-13 dan Ulangan 10 ayat ke-20, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Wow, ternyata semua ada di kitab Ulangan, Ulangan dan Ulangan. Tapi jawaban tentang mengapa 40 hari belum ditemukan dalam kitab Ulangan. Kita coba analisa tentang angka 40. Memang angka 40 muncul dalam kitab Ulangan dalam beberapa hal yang cukup signifikan. Contohnya, Musa berpuasa 40 hari sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika dia sedang mempersiapkan dirinya menerima 10 perintah Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel di kaki gunung. Tertulis di Ulangan 9 ayat 9 sampai ke-11. "Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu." Katakan amin. Memang luar biasa ya. Anehnya, Yesus sendiri juga memberikan hukum baru dalam khotbah di bukit tidak lama setelah ia berpuasa 40 hari juga, tertulis di Matius 5. Nah, kali kedua adalah waktu Musa berpuasa 40 hari terjadi tak lama setelah dia memberikan hukum. Musa kembali dari gunung untuk melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Allah ingin memusnahkan Israel dan menjadikan Musa sebagai bangsa yang lebih berkuasa. Namun, sebagai perantara yang baik, Musa berpuasa lagi selama 40 hari untuk dosa bangsanya. Setelah itu, Allah memperkenankan Israel untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah yang telah dijanjikan. Ulangan 10 ayat 10 sampai ke-11. "Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka." Lalu sesampainya di perjalanan, bangsa itu memberontak lagi. Bayangkan ya, umat Israel terus melakukan hal-hal yang salah. Mereka ragu apakah mereka mampu menduduki negeri di hadapannya, sehingga mereka mengutus para pengintai untuk memperkirakan peluang mengalahkan negeri itu. Setelah 40 hari, para pengintai ini kembali dan memberi kabar bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan negeri itu. Kabar yang mengecilkan hati ini membuat bangsa Israel memberontak lagi. Bilangan 14 ayat ke-34, "Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu." Lihat, hukuman apa yang diterima. Hukuman yang mereka terima karena pemberontakan ini adalah 40 tahun lamanya di padang gurun. 1 tahun untuk 1 hari mereka mengintai negeri itu. Mengembara selama 40 tahun di padang gurun adalah masa ujian untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati daripada umat Israel di masa itu. Nah, sekarang juga berbicara dengan Bapak, Ibu, dan saya. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Namun, selama masa ujian ini ternyata bangsa Israel harus mengandalkan Tuhan selamanya. Mereka diajarkan untuk setia, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan di Ulangan 29 ke 5 dan 6, "Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu." Katakan amin. Nah, saudara, Bapak, Ibu semua, kitab Ulangan menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa baru
yang setelah berpuasa 40 hari memberikan kita hukum baru dan menderita karena dosa-dosa umat manusia. Yesus juga Israel yang baru. Tidak seperti bangsa Israel yang berulang kali mengalami kejatuhan di padang gurun. Tapi Yesus menjawab godaan-godaan dengan firman yang sama dengan seharusnya mereka tanggapi. Dengan menyatukan diri kita dengan misteri pencobaan Kristus di padang gurun, kita mengingat kembali 40 hari masa tobat dalam Paskah, seperti perjalanan kita melalui padang pasir dalam kehidupan kita. Jadi jika kita tetap setia mengikuti Sang Musa baru, yaitu Yesus Kristus, maka kita juga akan memasuki tanah perjanjian yang sejati, yaitu surga yang kekal. So Bapak Ibu semua, saudara, dalam perjalanan Yesus menuju salib, ada satu momen yang menjadi refleksi dan sangat penting, yaitu saat Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Kita mengetahui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai perayaan Paskah. Perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Melalui perjalanan ini, kita dapat memahami makna sebenarnya dari puasa dan pengorbanan, menghadapi godaan dan cobaan dalam hidup, serta mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama masa 3. Selama masa Paskah, kita diingatkan untuk merenungkan kembali kisah Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita semua umat manusia. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.